beliau menunjukkan sosok beliau ini, dan dia memakai baju hitam. Saya juga nggak tahu, pokoknya bajunya hitam, celananya hitam gitu. Beliau memakai kembenan, tapi cepol. Kalau malam hari ini beliau rambutnya panjang, terurai, tapi ada sedikit ke depan gitu. Panjang, rambutnya panjang juga. Kalau saya sih mau tanya sama Mbak Cibatu, yang katanya orang-orang itu, ceritanya orang-orang kan Nyai Suminten ini sampai gila, itu apa benar? Nyai Roro Suminten dan kisah cinta segitiga. Bila di Mesir terkenal dengan Ratu Cleopatra VII, yang terlibat kisah cinta segitiga dengan dua jenderal besar Romawi, yaitu Julius Caesar dan Mark Antony. Bila di Indonesia ada kisah tersohor yaitu Coban Rondo, yang berarti air terjun janda yang terletak di kota Malang, Jawa Timur, dengan legenda yang mengisahkan hubungan cinta segitiga seorang putri, yakni Dewi Anjawati dengan Barun Kusuma dan Joko Lelono. Di Ponorogo juga terdapat kisah cinta segitiga Nyai Roro Suminten yang tak kalah tersohor khususnya di kalangan masyarakat Ponorogo, Jawa Timur. Film yang berjudul Suminten Edan pun pernah diproduksi pada tahun 1991. Buntut dari kisah cinta segitiga ini adalah perseteruan antara dua warok Ponorogo, yakni Warok Gunoseco dengan Warok Suromenggolo yang sama-sama sakti mandraguna. Perseteruan ini pun berbuntut panjang, bahkan terdapat intrik politik di dalamnya. Kali ini, tim Untung Direkam mencoba berziarah sekaligus napak tilas di makam Nyai Roro Suminten dan Warok Gunoseco yang berada di komplek pemakaman daerah Siman. Seperti apa kisah cinta segitiga mereka? Dan inilah segmen Telusur Luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Untung Direkam. Kali ini saya bersama Harum dan juga Mbak Cibatu. Kali ini kita berada di makam Eyang Gunoseco dan Nyai Suminten, yang tepatnya di Desa Siman, Kecamatan Siman, Ponorogo. Malam ini kita akan bercerita tentang kisah cinta segitiga antara Suminten, Broto, dan juga Retnosari atau Cempluk. Gimana, mungkin dari Arum ada yang dirasakan atau ada yang mau ditanyakan sama Mbak Cibatu? Monggo. Kalau yang saya rasakan sendiri ini kan makam ya. Kalau saya rasakan enggak seperti panas sama adem kok. Ya. Adem ya? Ya, adem. Mungkin ada pertanyaan buat Mbak Cibatu. Ada. Gimana Mbak yang dirasakan Mbak Cibatu? Apakah sama? Apa gimana? Ya, hampir sama dengan Mbak Arum. Rasanya dari tadi pagi sampai saat ini masih adem, enak, sejuk. Sebenarnya kalau saya ke makam tuh nggak takut kayak sini ya, bukannya takut enggak, tapi agak segan dan seperti orang menghormati gitu kan. Kita karena hari ini kita ke sesepuh yang salah satu sesepuh di Ponorogo juga, dan yang ada di Siman juga, seperti itu. Seperti apa runtutan kisahnya? Mari kita langsung menuju ke dalam. Mari teman-teman. Suminten Edan itu kan banyak muncul di fragmen-fragmen di folklore maupun di kakak mitos ya. Tapi sebenarnya ini tokoh yang real. Suminten ini tokoh yang real dan nyata. Kenapa? Karena makamnya ada, petilasannya ada. Nah, folklore atau cerita tutur itu sebenarnya lebih kepada bentuk dokumentasi sejarah. Ya, karena Ponorogo ini memang kan minim artefak sejarah. Jadi folklore bisa jadi salah satu sumber. Nah, Suminten sendiri itu sebenarnya putri dari Warok Gunoseco. Nah,
Kenapa yang perang waktu itu kok Suromonggolo dan Surohandoko? Karena Surohandoko ini tidak punya anak. Kemudian mengambil Suminten sebagai putri angkat. Nah, konflik karena kedua putri Warok, ini putrinya Suromonggolo, Renosari atau Cepluk, kemudian putrinya Gunosco sekaligus putri angkat dari Surohandoko, yakni Suminten tadi juga sama-sama suka pada Raden Mas Subroto. Maka terjadilah konflik cinta segitiga itu. Meskipun juga pada faktanya memang Subroto ini juga mencintai keduanya. Meskipun Suminten itu ketemunya belakangan. Tapi cerita Suminten Edan itu ketika kita mencoba melakukan komunikasi dengan dimensi lain. Sebenarnya bukan Edan seperti orang stres gila terus yang digambarkan di ketoprak maupun di film itu tidak. Tapi ya gimana ya istilahnya? Semacam terlalu larut dalam perasaan cintanya pada Raden Mas Subroto. Baiklah teman-teman, sebelum kita ke makam Nyai Suminten, kita di sini mengunjungi makam Eyang Gunoseco, yaitu ayah dari Nyai Suminten, yang kebetulan beliau juga salah satu warok di Ponorogo. Mungkin Mbak Jubatu ada yang mau ditambahkan? Monggo. Eyang Gunoseco ini bersahabat atau satu perguruan dengan ayahnya Nyai Cempluk ini, ya. Jadi mereka satu perguruan dan mereka juga satu guru. Terus juga mereka punya satu kelompok atau beberapa teman gitu. Jadi mereka dan anaknya nurun ke anaknya juga. Jadi nanti anaknya ini juga satu perguruan juga seperti itu. Jadi ada Raden Broto, ada Nyai Cempluk, ada Nyai Suminten. Mereka juga satu perguruan, satu angkatan juga seperti itu. Ya, mungkin yang boleh rasakan yang ada di sini ataupun yang ada di sekitar sini gimana? Karena kita hari ini di tempatnya Eyang, aku juga saya masih merasakan adem, ayem dan segan dan juga intinya nggak takut, nggak ada tekanan. Saya yang hari ini saya nggak merasa tertekan, tapi yang tertekannya yang ada di luar sini. Yang ada di luar lingkup sini. Di luar lingkup sini. Kalau yang di sini nggak ada tekanan sama sekali, nggak ngerasa takut dan sebagainya, nggak ada. Cuma yang ada di luar aja yang agak mengganggu. Seperti itu. Kalau mungkin dari Arum ada yang mau ditanyakan tentang unek-unek yang dirasakan mungkin, monggo. Kalau untuk Mbak Jubatu sudah melihat bagaimana sosoknya Eyang Gunoseco ini, sudah tahu bagaimana? Alhamdulillah tadi hanya sedikit aja beliau menunjukkan sosok beliau ini, dan dia memakai baju hitam. Saya juga nggak tahu, pokoknya bajunya hitam, celananya hitam gitu. Agak ada berjenggot, ada jenggot sedikit gitu. Tapi saya juga masih belum bisa melihat atasnya seperti cuma segini loh. Pakai pakaian adat gitu. Iya. Seperti ya. Hitam, atas hitam dan bawah hitam juga. Baiklah teman-teman, mari kita bergeser ke makam Nyai Suminten. Mari teman-teman. Kenapa makamnya Raden Subroto ada di Trenggalek? Karena pada masa itu, pada era Kabupaten Ponorogo, Kadipaten Ponorogo awal, Trenggalek itu wilayahnya Ponorogo. Jadi Kabupatennya Trenggalek itu dulu di sebelah pesisir selatan, namanya bukan Trenggalek. Nah, di masa itu masih menjadi wilayah Ponorogo, makanya Raden Mas Subroto makamnya ada di Trenggalek. Kalau Suminten itu makamnya ada di ini dekatnya Kintaman, itu termasuk juga Warok Gunoseco. Kalau Suromonggolo sama Cempluk kan sudah jelas ada di Gedong Kertosari. Sementara untuk Surohandoko memang tidak terlacak di mana makamnya. Kalau menurut Bapak Ponorogo dari Warok Suromonggolo, Surohandoko itu ketika kalah
bertarung dengan Suromenggolo tidak bisa kembali pada wujud manusia karena sudah mengeluarkan ilmu untuk berubah jadi harimau jadi-jadian dan sekarang berdiam di Bayangkari. Itu kalau menurut Bapak. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah ada di makam Nyai Suminten. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang kisah cinta Nyai Suminten. Konon Nyai Suminten adalah putri dari Warok, Eyang Gunosejo, yang menyukai seorang laki-laki yang bernama Raden Broto, yaitu salah satu anak dari Adipati di Ponorogo. Tapi ternyata Adipati Broto ini menyukai wanita lain juga, yaitu Nyai Retnosari atau Cempluk. Cempluk adalah putri dari Warok Suromenggolo, yang itu adalah teman seperguruan dan juga teman seangkatan dari ayah Nyai Suminten, yaitu Eyang Gunosejo. Jadi di dalam cerita cinta segitiga ini pasti ada intrik, ada perseteruan antara Warok satu dan Warok yang lain. Walaupun itu Eyang Gunosejo dan Eyang Suromenggolo adalah sahabat seperguruan, tapi untuk masalah jodoh buat anaknya tidak ada yang namanya kawan. Mungkin gimana, ada cerita tambahan dari Mbak Jubatu? Monggo. Kalau setahu saya, dengan ini versi saya, ternyata ini Nyai Suminten dengan Nyai Cempluk dan Raden Subroto tadi kan satu angkatan, dan ternyata bapaknya Cempluk, Nyai Cempluk ini dan ayahnya Subroto ini, mereka intinya dijodohkan seperti itu. Nah, ternyata Nyai Suminten ini ternyata juga menyukai Subroto ini. Nah, makanya dari itu ayahnya Suminten, Nyai Suminten ini membuat cara bagaimana agar anaknya juga bisa menikah. Dan setahu saya juga Nyai Cempluk itu jadi istri pertama, dan Nyai Suminten ini jadi istri kedua. Seperti itu. Mungkin dari Arum ada yang mau ditambahkan? Kalau saya sih mau tanya sama Mbak Jubatu, Iya. yang katanya orang-orang itu, ceritanya orang-orang kan Nyai Suminten ini sampai gila, itu apa benar? Kalau sepenglihatan saya, Nyai Suminten ini tidak gila dalam artian gila stres dan secara jiwanya, itu cuma karena Nyai Suminten ini sangat mencintai atau sangat mengagumi Raden Subroto ini, sehingga Nyai Suminten itu seperti linglung dan lain sebagainya. Dia tenggelam akan emosi dia secara psikologi, terus emosinya dia ini yang merasa kehilangan. Itulah yang membuat banyak orang yang salah kaprah kalau Nyai Suminten gila. Berarti enggak gila kayak yang dibilang orang-orang gitu ya? Tidak. Cuma karena tergila-gila sama si... Iya, kalau mungkin kalau zaman sekarang apa ya, rada bucin kalau anak muda sekarang loh ya. Iya. Seperti itu. Kalau untuk ini, sosoknya Nyai Suminten ini boleh digambarkan? Kalau tadi pagi saya sempat ke sini, itu beliau memakai kembenan, tapi cepol. Kalau malam hari ini beliau rambutnya panjang, terurai, tapi ada sedikit ke depan gitu. Panjang, rambutnya panjang juga. Sekarang beliau ada di sampingnya Mas Nama.
Kalau saya yang melihat, mungkin kalau Mas Wawa yang melihat saya juga kurang tahu ya. Kalau ini versi saya, seperti itu. Berarti memang ini benar-benar disambut dengan baik gitu ya Mbak? Ya sudah dari tadi pagi kan kita sebenarnya sudah 1 bulan yang lalu kita sudah dipanggil, sudah nanti seperti itu. Baru hari inilah kita bisa ke sini untuk berziarah dan mendoakan beliau-beliau yang ada di sini seperti itu. Ya, itu tadi teman-teman perjalanan kita malam hari ini. Mungkin terakhir buat Mbak Jubatu, ada pesan-pesan yang disampaikan? Saya hanya meluruskan kalau seandainya orang-orang bilang kalau Nyai Suminten ini gila dan lain sebagainya, di sini saya meluruskan Nyai Suminten kedanan, kalau bahasa Jawa ini kedanan. Kalau di bahasa Indonesia kan jadi gila kan. Nah, kedanan yang diartikan bahasa Jawa ini tergila-gila kepada seseorang. Cinta yang berlebih. Cinta yang berlebih jadinya tergila-gila. Jadi seperti itu. Cinta banget gitu ya. Cintanya kebanget gitu. Mungkin itu dari saya, Mas Wawa. Terima kasih. Baiklah teman-teman, semoga ada hikmah yang bisa teman-teman ambil dari perjalanan kita malam hari ini. Saya Wawa, Arum dan juga Mbak Jubatu undur diri. Jangan lupa teman-teman jika punya cerita-cerita horor ataupun tempat-tempat yang bisa kita kunjungi, bisa di komen atau kirim di Instagram @untungdirekam. Saya Wawa, maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Nah, Mas Suminten jangan piantune Kula ningali kembelan ngoten mawon. dhuwur ndak cilik Cilik dhuwur rambutnya lurus. nggih, tapi dek mau. Aja manut ae lho, kok manut Tapi ae. dek mau dicepol ngoten, digelong ngoten. Sik, iki dina ta sik ta? Insyaallah. Detek iki lho sik ta? Tasih. Iya. Namine sinten, Mbah? Bejo. Bejo.